Mungkinkah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari, yang terasa hanya seperti getaran udara, diam-diam memiliki kekuatan untuk mengubah realitas itu sendiri? Di balik tulisan-tulisan kuno, di dalam bisikan para guru yang hanya berkata di telinga murid terpilih, tersimpan sebuah ilmu rahasia tentang mantra dan kata-kata suci. Ini bukanlah sekadar susunan huruf, melainkan sebuah kunci yang mampu mengetuk pintu rahasia kosmos dan menafsir ulang hukum-hukum dunia. Malam ini kita akan membuka kembali kitab terlarang itu. Namun berhati-hatilah, sebab siapa yang mendengar tak akan pernah bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh alam. Selamat datang kembali di Sense of Miracle, channel yang menyingkap tabir di antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Jika jiwa Anda adalah seorang penjelajah sejati, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena perjalanan kita malam ini akan membawa Anda ke inti kekuatan penciptaan. Sejak fajar peradaban, manusia telah meyakini adanya kekuatan yang tersembunyi di balik bunyi-bunyi tertentu. Getaran primordial yang mampu membelah tirai dunia kasat mata, merangkai takdir, dan mengubah nasib. Lihatlah ke lembar-lembar sejarah terdalam. Setiap budaya agung memiliki kisah tentang suara pertama, tentang firman yang membentuk semesta. Dalam kitab Kejadian, alam semesta yang hampa dan gelap gulita mulai terbentuk ketika sebuah suara berfirman, "Jadilah terang," dan seketika terang pun terjadi dari ketiadaan. Para hermetis Mesir kuno menyebutnya Logos, prinsip kosmik yang melahirkan segala sesuatu. Di India, para resi membisikkan Om, getaran yang dipercaya sebagai sumber seluruh realitas. Dalam tradisi Yahudi, nama Tuhan yang agung tak pernah diucapkan sembarangan, sebab getarannya diyakini bisa membuka langit ketujuh. Sementara para biksu di timur jauh mengenal Zenan, kata sejati yang bisa menggoyahkan roh dan membengkokkan nasib. Bahkan para penyair druid di barat menggunakan puisi sebagai jembatan magis antara dunia manusia dan dunia para dewa. Jika semua tradisi besar ini merawat misteri yang sama, adakah sebuah ilmu kuno yang terlupakan di zaman digital ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Jadi apa itu mantra? Banyak yang mengira itu hanyalah rangkaian kata tak bermakna untuk meninabobokan pikiran. Namun, mereka yang berada di lingkaran terdalam mengetahui ada sebuah sains lain di bawah permukaan. Sebuah mantra bukanlah sekadar kata. Ia adalah peluit bagi roh, resonansi bagi jiwa kosmos. Setiap bunyi di dalamnya menghasilkan frekuensi, dan frekuensi adalah dasar dari segala wujud materi, bahkan di tingkat paling dasar. Para ilmuwan fisika kuantum modern telah menemukan bahwa segalanya adalah getaran. Partikel fundamental menari sebagai gelombang, merespons pada suara. Dalam tradisi Tantra, setiap mantra memiliki bija atau benih suara, yang jika digetarkan dengan benar, akan menciptakan efek tertentu dalam kesadaran dan realitas. Dalam misteri Kabbalah, setiap huruf Ibrani bukanlah simbol mati, melainkan kekuatan hidup yang unik. Namun suara saja tidak cukup. Di balik kata harus ada niat. Niat adalah energi psikis terfokus yang mendorong getaran suara menembus lapisan-lapisan terdalam realitas. Dalam tradisi mistik Yahudi Kabbalah, nama Tuhan yang terdiri dari 4 huruf Yod, He, Vav, He dianggap begitu sakral, hingga tak pernah diucapkan sembarangan. Mereka percaya, dalam pengucapan suci yang tepat, getaran nama itu sendiri bisa membuka gerbang langit ketujuh dan menyalurkan energi ilahi ke dunia. Para biksu di timur jauh mencatat tentang Zenan atau kata sejati, mantra-mantra kuno yang bisa menggoyahkan roh jahat, menyembuhkan penyakit, dan membengkokkan takdir. Jadi apa sesungguhnya mantra itu? Sebuah mantra bukanlah sekadar kata, yang adalah peluit bagi roh. Setiap mantra inti memiliki bija atau benih suara, seperti benih tanaman yang mengandung seluruh potensi pohon dewasa. Bija mantra ini dipercaya mengandung esensi energi. Ketika ditanam dalam kesadaran melalui pengulangan dan disirami dengan konsentrasi,
benih suara ini akan tumbuh dan memanifestasikan kualitasnya dalam diri praktisi dan realitas sekitarnya. Namun, suara saja tidak cukup. Komponen yang paling krusial yang sering dilupakan adalah niat. Niat adalah energi psikis yang terfokus, kemudi yang mengarahkan kemana getaran suara itu akan pergi dan apa yang akan dilakukannya. Tanpa niat yang jernih dan kuat, mantra hanyalah suara kosong. Dengan niat, ia menjadi anak panah berenergi yang mampu menembus lapisan-lapisan terdalam realitas. Para ahli esoterik dari berbagai tradisi mengajarkan sebuah gagasan yang radikal bahwa alam semesta ini sendiri adalah sebuah kode, sebuah matriks agung yang berbasis bahasa dan matematika getaran. Di dalam pandangan ini, kata-kata bukan hanya alat komunikasi, melainkan perangkat lunak kosmik, password untuk mengakses dan memodifikasi sistem operasi realitas itu sendiri. Injil Yohanes menyatakan sebuah kebenaran mistik. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dalam tradisi Sufi Islam, perintah ilahi kun fayakun, jadilah maka jadi, adalah instruksi tunggal yang membelah keheningan primordial menjadi jagat raya yang tak terbatas. Maka pertanyaan agungnya adalah, dapatkah kita sebagai manusia mengakses kekuatan serupa? Jawabannya mungkin. Jika kita mengenal mantra yang benar, mengucapkannya dengan frekuensi yang tepat, di jaringan waktu yang tepat, dan memadukannya dengan niat yang murni, kita bisa mulai meretas matriks realitas pribadi kita. Kita berhenti menjadi korban keadaan, dan mulai menjadi rekan penulis naskah hidup kita sendiri. Inilah sebabnya, dalam tradisi yang otentik, sebelum sebuah kata suci dipakai, sang pencari harus melalui ritual pemurnian, menahan lapar, menjaga kesunyian, menjernihkan hati dari dendam dan keinginan rendah. Tujuan semua ini bukanlah untuk menyenangkan dewa di langit, melainkan untuk sebuah tujuan teknis, menyelaraskan getaran internal si pencari dengan getaran luhur mantra yang akan diucapkan. Diri kita ini ibarat sebuah radio. Jika tidak disetel ke frekuensi yang tepat, kita hanya akan mendengar desis dan kebisingan, bukan musik ilahi. Garis antara sains modern dan magi kuno kini semakin kabur dan menipis. Penelitian kontroversial dari Dr. Masaru Emoto menunjukkan bagaimana molekul air ketika dibekukan bereaksi terhadap kata-kata dan niat yang diarahkan kepadanya. Kata-kata seperti cinta dan terima kasih dilaporkan membentuk kristal es yang indah dan simetris, sementara kata-kata seperti benci atau aku akan membunuhmu menghasilkan bentuk-bentuk yang kacau dan rusak. Sekarang, renungkan ini sejenak. Tubuh manusia dewasa terdiri dari sekitar 70% air. Apa artinya itu bagi ribuan kata yang kita ucapkan, dengar, dan pikirkan setiap hari? Apakah kita sedang menciptakan harmoni atau kekacauan di dalam sel-sel tubuh kita sendiri? Namun, setiap kekuatan besar adalah pedang bermata dua. Di tangan yang bijak dan penuh welas asih, kata-kata sakti ini bisa menyembuhkan, menerangi, dan menyelamatkan. Tapi di tangan yang tamak, penuh amarah dan egois, ia bisa menjadi mantra hitam atau kutukan, dan alat manipulasi yang mengerikan. Kekuatannya tetap sama. Yang membedakan terang dan gelap adalah niat sang pengucap. Bahkan di zaman modern kita ini, ilmu kuno ini terus bekerja seringkali tanpa kita sadari. Ia hadir dalam bentuk yang berbeda. Slogan iklan yang diulang jutaan kali hingga meresap ke bawah sadar. Propaganda politik yang dirancang untuk membangkitkan emosi massa. Narasi bisnis yang membentuk budaya perusahaan. Bukankah semua itu adalah bentuk sihir modern yang bekerja di depan mata untuk memanipulasi realitas kolektif? Inilah mengapa ajaran spiritual tertinggi di dunia selalu memberi satu peringatan keras. Jagalah lidahmu. Ini bukan sekadar nasihat tentang sopan santun. Ini adalah hukum kosmik. Setiap kata yang kau keluarkan adalah anak panah berenergi. Sekali ia meluncur dari busurnya, ia akan menggetarkan jaring-jaring semesta dan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak selalu bisa kau duga. Hari ini, di tengah dunia yang semakin gaduh oleh kata-kata palsu, juga kebisingan informasi, semakin vital bagi kita para pencari untuk mengingat kembali ilmu kuno ini.
Kata adalah benih realitas. Pilihan kata-katamu setiap saat sedang membangun istana kebebasan atau penjara penderitaan bagi jiwamu sendiri. Kekuasaan, kesehatan, cinta, perdamaian, kebangkitan, bahkan kehancuran. Semua bermula dari getaran sunyi sebuah kata di dalam batin. Sebagaimana para mistikus kuno menutup ritual mereka dengan penuh rasa hormat, demikian pula perjalanan kita malam ini akan sampai pada jedanya. Namun sebelum kita berpisah, bawalah renungan ini ke dalam keheninganmu. Kunci rahasia itu kini telah kuperlihatkan padamu. Ia bukan di gulungan papirus atau kitab tersembunyi. Ia ada di lidahmu sendiri. Dengan pengetahuan ini, kata apa yang akan kau pilih untuk kau ucapkan saat kau melangkah kembali ke duniamu? Kata apa yang akan kau bisikkan kepada anak-anakmu, kepada semesta, dan yang terpenting, kepada dirimu sendiri? Dunia menunggu jawabanmu, dan mungkin ketika kau benar-benar siap dan telah menggunakan kekuatan ini dengan bijak, rahasia berikutnya akan memilih untuk menemuimu. Terima kasih telah menemani perjalanan menembus tabir ini hingga akhir. Jika malam ini ada sesuatu yang bergetar di dalam dirimu, bagikan pemikiran dan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu dengan menekan tombol like. Jika video ini membuka sebuah gerbang baru dalam pemahamanmu, teruslah mencari dan teruslah bertanya, sebab misteri ini tak bertepi. Sampai jumpa di gerbang rahasia berikutnya. Jagalah kata-katamu, sebab barangkali kata-kata itulah yang selama ini diam-diam telah menjaga, membentuk dan menciptakan realitasmu sendiri.